Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali, yang kita akan melanjutkan materi terjemah tafsir kita, ya. Dan kita masih di ayat 282. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Hah? Oh, ayatnya, Bu. Ayatnya, ya. Memang sensitif banget kalau ngomong sama ibu-ibu nih. Ayatnya, insyaallah. Dan kita akan ambil terjemahnya langsung dan masuk tafsirnya. Ya. Kaedahnya kita tunda dulu agar kita bisa selesaikan di ayat yang terakhir nih. Pertemuan yang lalu, ya, kita membahas tentang saksi, ya, yaitu firman Allah, fa'illam yakuna rajulaini, maka jika tidak ada dua orang laki-laki, farajulun, maka yang menjadi saksi satu orang laki-laki, wamra'atani, dan dua orang perempuan, mimman tardawna, dari man, siapa atau orang yang tardawna, kalian suka, ridho, minas syuhada, dari para saksi. Apa tujuannya harus ada dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dua perempuan? Apa tujuannya? Antawilla ihdahuma, apabila lupa. Tawilla di sini artinya adalah lupa. Ihdahuma, salah satunya, salah satu dari keduanya. Fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka salah satu dari keduanya yang lain, tudzakkira, mengingatkan. Tujuan kenapa harus ada dua orang saksi adalah tujuannya untuk saling mengingatkan. Maka yang pertama, ya, As-Sa'di menegaskan, ya, dalam tafsirnya, ayat ini juga menegaskan tentang bahwasanya laki-laki itu kedudukannya lebih tinggi, karena satu laki-laki, persaksian satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan. Warrijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpinnya, penguatnya bagi perempuan. Dan sebaik-baik hukum adalah hukumnya Allah. Jika Allah memerintahkan dan melarang, itu pasti ada hikmahnya. Apakah kita tahu dalam waktu yang dekat atau kita nggak tahu? Yang pasti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya Al-Alimul Hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bagaimana Allah tidak maha mengetahui dan bijaksana sedangkan Dia yang menciptakan? Logikanya, ya, siapakah yang lebih tahu dengan komponen masjid ini? Semennya, kemudian besinya, kemudian berapa meternya. Yang ngerjain tukang.
Meskipun masyarakat sini itu yang menempati, tapi yang lebih tahu dengan detailnya bangunan ini, berapa sak dulu semennya, berapa mili juga besinya, adalah tukang. Kenapa? Karena dia yang mengerjakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, dialah yang lebih tahu detailnya, baik dalam perkara kebaikan dan keburukan pada semua makhluk. Maka dialah Allah Al-Alimul Hakim. Ketika menentukan sesuatu, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Meski ada yang memberikan hikmah. Apa hikmahnya? Kenapa dalam perkara hal ini, dalam masalah utang piutang, itu saksinya satu laki-laki, dua perempuan, jika tidak ada dua laki-laki? Di antara hikmah yang disebutkan, pertama bahwasanya dalam perkara hutang piutang, dalam perkara dunia luar, yang lebih kuat pengetahuannya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Karena yang sering keluar itu adalah laki-laki, ke pasar, bisnis, kemudian dunia-dunia luar, itu laki-laki. Sehingga laki-laki kekuatannya itu lebih kuat daripada perempuan dalam hal ini. Karena dalam beberapa keadaan, terkadang kesaksian perempuan itu lebih dikuatkan daripada kesaksian laki-laki. Dalam perkara apa? Perkara-perkara yang khusus tentang perempuan. Contoh, persaksian tentang wiladah, kelahiran. Maka persaksian tentang wiladah, tentang kelahiran, yang diterima adalah persaksiannya laki-laki, perempuan? Perempuan. Padahal apa? Dalam wiladah, dalam kelahiran, itu akan ada hukum namanya warisan, akan ada hukum namanya nasab. Yang ini kan kalau secara tingkatan, manakah yang lebih penting? Perkara utang piutang apa nasab? Warisan, nasab. Tapi dalam perkara ini persaksian perempuan lebih dikuatkan, ditegaskan. Kemudian persaksian tentang haid dan nifas, istihadhah. Maka dalam hal ini persaksian perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Bahkan apa? Laki-laki tidak masuk dalam hal ini. Maka jika ada seorang perempuan, kenapa kamu nggak sholat? Saya sedang waktunya misalnya. Maka persaksiannya makbulah, diterima. Sedangkan persaksian laki-laki kepada seorang perempuan ghairu makbulah, tidak akan diterima. Dan juga apa? Yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi. Beliau menegaskan banyak periwayatan hadis dari perempuan itu banyak sekali dan makbulah. Hampir tidak ditemukan periwayatan hadis perempuan itu bermasalah. Justru kebanyakan yang bermasalah dalam periwayatan hadis adalah dari kalangan laki-laki. Sehingga Pak, di antara hikmahnya kenapa dalam hal ini, dalam utang piutang, satu laki-laki berbanding dengan dua perempuan, karena yang lebih tahu detailnya dunia luar adalah laki-laki dalam hal ini. Hanya berbeda karena Pak. Kalau dalam dunia luar, di antara dunia luar itu apa Pak? Nyetir mobil atau nyetir motor gitu kan, yang lebih ahli dalam dunia luar nyetir mobil dan motor siapa? Laki-laki. Sennya pasti benar, sen kanan ya ke kanan, sen kiri yo kiri gitu.
Ini seringnya Pak, kan hukum itu kan miliknya mayoritas dalam dunia luar. Coba dalam dunia rumah tanggaan sekarang Pak, anak bayi diserahkan bapak-bapak, kira-kira jalan apa enggak jalan Pak? Anak bayi diserahkan bapaknya, ibunya kerja, beres apa enggak beres? Enggak beres Pak. Kita itu kalau gendong anak bayi Pak, itu malah nangis. Kenapa gitu ya? Tapi sekali dipegang ibunya langsung diam. Rumah kalau dipegang perempuan bersih, bener gak Bu? Ya. Masakan kalau dipegang ibu-ibu konsumsilah gitu. Kalau kita ada acara Pak, konsumsinya dipegang ibu-ibu, beres. Kajian ada ibu-ibu banyak makanan, tapi kajian bapak-bapak garing. Bener gak Om? Nah, sepertinya ibu ini banyak makanannya di halakohnya. Ini bukan nyindir Pak, tapi memperjelas kenyataan. Di antara hikmah yang lain Pak, kenapa dalam hal ini itu apa? Laki-laki lebih dikuatkan, karena yang lebih tahu adalah laki-laki. Terus kenapa dalam ayat ini juga diikutkan perempuan di dalamnya? Di antara hikmah yang lain, Pak, tentunya apa? Sekali lagi ya, dalam perintah dan larangan, jika kita tidak tahu hikmahnya, kita itu berjalan atas dasar iman. Tahu nggak tahu, jika itu perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, selesai. Tapi jika tahu hikmahnya, itu lebih baik. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh Ibnu Ashur, bagaimana Islam itu menghargai perempuan. Kenapa? Karena mereka diajak untuk mempersaksikan, meskipun apa? Harus dua. Yang kalau diperhatikan sebelum kedatangan Islam, perempuan tak bernilai. Perempuan dulu tidak bernilai Pak. Bahkan di antara harta yang diwariskan antar sama laki-laki itu perempuan zaman dulu. Itu apa? Sampai begitu tidak dinilai dan dimuliakan perempuan, sampai orang-orang barat dulu sebelum kedatangan Islam itu mendefinisikan perempuan bingung. Perempuannya apa? Barang atau apa gitu. Dan orang-orang Yahudi itu jika mendapati para perempuannya sedang datang waktunya, itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dikeluarkan dari rumah. Datanglah Islam, diajak. Rasul mengatakan, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itu ketika dunia barat sebelum Islam itu tidak tahu perempuannya apa. Kira-kira definisi perempuan yang pas apa di tengah masyarakat. Mereka mengatakan seperti barang. Mereka mengatakan seperti hanya pemuas nafsu dan lain sebagainya. Datang Islam, Rasul mengatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itu saudaranya laki-laki. Sebagaimana laki-laki ingin dimuliakan, perempuan juga ingin dimuliakan. Sehingga apa? Dalam ayat ini justru diajak, tapi tetap pada tempatnya. Islam itu apa? Menempatkan pada tempatnya. Dan di antara bentuk Al-Hakim dan yang maha bijak, jika segala sesuatu ditempatkan tidak pada tempatnya. Kalau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, namanya apa?
zalim. Kalau hakim bijak, itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perempuan tugasnya apa? Ya keperempuanan, melahirkan, masak di bidang-bidang yang bidangnya perempuan. Perempuan harus jadi kuli batu. Misal perempuan itu apa? Harus seperti kayak laki-laki jadi kuli bangunan. Ini apa? Ini tidak bijak, tidak menempatkan pada tempatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak Allah Subhanahu wa taala Islam mengajak perempuan tapi ditempatkan pada tempatnya. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, dan yang maha bijak. Segala sesuatu pasti berdasarkan ilmunya dan porsinya pas sesuai. Tidak ada perintah dan larang itu yang bertolak belakang atau mendatangkan madharat. Sebagaimana ciptaan Allah itu nggak ada yang cacat. Coba lihatlah langit. Langit atap. Langit sebagai atap. Allah mengatakan was-samaa'a binaa'a. Kalau kita nih manusia Pak, bikin atap yang besar, ada gak retaknya? Ada pasti. Ada gak yang kurang-kurang lurus dikit itu? Ada. Tapi kalau langit lihatlah, ada gak retaknya? Gak ada. Semuanya seimbang. Ini dalam ciptaan Allah. Dan dalam semua ciptaannya teringat sebuah kisah Pak. Kisahnya seorang petani. Seorang petani itu sedang cangkul sawah biasa kita. Ketika mencangkul sawah itu apa? Melihat pohon labu. Labu masuk pohon apa Pak? Ini Pak? Pohonnya rambatan ya. Rambatan labu. Pohonnya labu Pak, itu kan kecil. Buahnya besar. Si petani sambil cangkul mikir-mikir aja Pak. Ini labu ini pohonnya kecil, buahnya besar. Sedangkan dia itu lihat ke samping, ini pohon beringin, pohonnya besar, buahnya kecil. Dalam hatinya bergumam, ini Allah benar gak ini ya? Ya namanya manusia kadang suka yang enggak gitu. Namanya mencangkul kan capek Pak. Ketika dia capek, akhirnya istirahat di bawah pohon beringin. Ketika capek, namanya capek Pak, habis nyangkul gitu kan. Habis makan, istirahat bentar, rehat lah gitu kan. Apa? Ya istirahat bentar sambil selonjoran, senderan di bawah pohon beringin. Ketika sudah mau tidur gitu kan, tiba-tiba Pak jatuh dari atas buahnya pohon beringin. Baru sadar, ini seandainya buahnya beringin itu seperti kayak pohon labu, kira-kira apa? Muka ini kayak apa? Baru apa? Sadar bahwasanya Pak, ciptaan Allah itu sempurna. Sebagaimana ciptaannya sempurna, maka syariatnya pun sempurna, yang terbaik. Al-Alimul Hakim, zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lanjut. Mimman tardawna minasyuhada. Yang menjadi saksi adalah orang yang kalian ridhoi, sukai dari para saksi. Kira-kira Pak, orang yang diridhoi itu orang seperti apa? Apakah setiap orang itu bisa menjadi saksi? Maka apa? Di antara sifatnya seorang saksi itu harus adil. Adil. Bahkan di antara syaratnya orang yang membawa hadis, riwayat hadis, harus adil. Apa itu adil? Kata para ulama,
Al-adalatu yassalamatu minal kabair wa minal mudawamati ala saghair hatta tuqlabu ala hasanatihi min haitsul adat. Yang artinya sifat adil itu sifat yang seseorang selamat dari dosa-dosa besar, bahkan tidak terlihat sama sekali pada dirinya dosa-dosa kecil, sehingga kebaikan-kebaikan yang itu lebih mendominasi, lebih banyak dari sisi jumlah daripada tingkat kesalahannya. Jadi orang dikatakan orang itu adil adalah orang yang terkenal dengan orangnya baik. Hampir nyaris kita nggak melihat dia itu melakukan hal yang tidak pantas. Di antara hal yang tidak pantas yang bisa merusak sifat adalah misalnya apa ya? Jalan-jalan nggak pakai sandal. Ini dalam hadis, Pak, ini bisa mencerdarai sifat keadilan. Jalan-jalan nggak pakai sandal, atau sandalnya beda, atau kencing di jalan. Yang suka kencing di jalan siapa biasanya? Sopir ya? Sopir ya? Maka apa? Al-adalah itu sampai tingkatan apa? Dia ketika berjalan, ketika dia mau buang hajat, itu sangat diperhatikan. Yang dosa besar tidak pernah dilakukan, sampai dosa kecil pun itu apa? Nyaris tidak terlihat. Itulah orang yang adil. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Kan surat Al-Baqarah ada berapa ayat? 286. 286 dibagi 2 143. Maka ayat 143 itu Allah berbicara mengenai saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada. Kami jadikan kalian umat yang pertengahan untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Dan makna ummatan wasaton, umat yang paling pertengahan, mufassirin mengatakan a'daluhum wa khiyarhum. Umat yang paling pertengahan adalah umat yang paling adil dan paling terbaik. Masih apa? Adil tadi, orang yang dosa kecilnya nyaris gak kita lihat. Maka bagaimana dalam ayat tersebut? Ayat yang paling pertengahan bicara mengenai masalah saksi dalam hal umat ini, bahwasanya umat Nabi Muhammad kelak nanti akan menjadi saksi atas siapa? Atas umat-umat terdahulu. Nanti setiap para nabi didatangkan Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya. Wahai umat Nabi Nuh, apakah kalian sudah mendapatkan dakwahnya Nabi Nuh? Apakah Nabi Nuh Nabi dan Rasul Nabi Nuh ini sudah menyampaikan risalah? Umatnya serentak, belum ya Allah. Dan Allah lebih tahu. Allah lebih tahu dengan apa yang terjadi pada Nabi Nuh dan umatnya. Kemudian Allah menanyakan, wahai Nuh, siapa yang membelamu? Siapa yang bersaksi bahwasanya engkau sudah menyampaikan? Jawaban Nabi Nuh, ay Rabbi Muhammadun wa ummatuh. Yang menjadi saksiku adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Maka ditanyakan kepada umat Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, apakah Nabi Rasul Nabi Nuh alaihissalam ini sudah menyampaikan risalahnya? Maka serentak umat Nabi Muhammad mengatakan, qalu bala, iya ya sudah menyampaikan. Dari mana kalian tahu? Dari mana, Bu?
dari Quran dan hadis. Tadi imam tadi pagi baca surat apa? Surat Nuh. Membaca surat Nuh. Itu dikisahkan pertama kali dakwahnya, kemudian dakwahnya, bagaimana umatnya sampai ditenggelamkan. Yang Nabi Nuh alaihissalam sudah menyampaikan dakwahnya 950 tahun. Bayangkan, pagi, siang, malam. Kira-kira sabarnya Nabi Nuh seperti apa? Berdakwah 950 tahun, pagi, siang, sore, malam. Kira-kira sabarnya seperti apa? Kira-kira Pak, Nabi Nuh mendoakan ditenggelamkan pantas gak? Hah? 950 tahun Pak. Dan itu pun Nabi Nuh punya alasan. Kenapa? Ya Allah, jika yang kafir ini gak ditenggelamkan ya Allah, nanti apa? Akan menguasai yang kecil. Karena yang beriman tuh jumlahnya sedikit. Jika yang besar ini tidak dikalahkan, nanti khawatirnya apa? Yang besar ini mengalahkan yang kecil. Dan itu pun setelah Allah menegaskan, wahai Nabi Nuh, sesungguhnya tidak akan beriman lagi umatmu. Jadi apa, sampai Allah mengatakan tidak akan beriman lagi. Allah sudah kunci mati hati umatnya. Ala kulli hal, kembali kepada ayat. Yang menjadi saksi adalah umat Nabi Muhammad. Karena apa? Allah sifati dengan adil. Apakah semua umat Nabi Muhammad? Tidak. Tapi apa? Yang mereka adil. Apa itu adil? Orang-orang yang tadi jauh dari dosa-dosa besar, hampir tidak terlihat dosa-dosa kecil pada dirinya. Dan dalam hal ini Pak, orang baik itu diakui. Orang yang baik itu dalam agama kita itu diakui gak Pak? Diakui, dinilai. Yang seandainya ada orang fasik memberikan persaksian, ditolak apa diterima? Ditolak, ditabayun. Kalau jika ada orang yang adil, diterima. Maka apa? Ciri orang itu memberikan persaksian harus adil. Dan para ulama memberikan dua hal. Persaksian tahammulan dan persaksian adaan. Adaan. Tahammul itu sebatas menyaksikan. Itu boleh orang fasik. Tapi jika ada masalah, yang melaporkan, yang mengangkat, yang memberikan pernyataan harus siapa? Adil. Misalnya Pak, ada orang fasik, ada orang adil, fasik ditolak. Sebatas menyaksikan saja, hadir, boleh. Tapi untuk memberikan laporan, informasi, pernyataan harus apa? Adil. Dan pengertian adil tadi. Dan tujuan daripada adanya orang yang ada saksi, tujuannya adalah jika salah satunya lupa, maka diingatkan yang lain. Maka sebagaimana sifat adil ini harus ada pada laki-laki, juga harus ada pada perempuan. Kenapa? Tadi saksinya satu orang laki-laki, dua perempuan. Maka seorang perempuan yang solehah itu diakui. Orang perempuan yang fasikoh tidak diakui persaksiannya. Ini apa? Islam Pak mengajak kita menjadi orang yang baik, berlomba-lomba menjadi orang yang baik. Agar apa? Agar persaksiannya diakui. Oleh karenanya, jika ada orang fasik bawa kabar, langsung dibenarkan atau ditabayun? Tabayun. Tapi kalau orang yang sudah baik, orang yang adil, terkenal baiknya, boleh gak tabayun? Ayat setelahnya, wala ya'bas syuhada idza ma du'u.
Dan para saksi tidak boleh enggan, nggak boleh nggak mau. Wala ya'bas syuhada, dan janganlah tidak mau, enggan. Para saksi jika dipanggil. Misalnya Pak, ada hutang piutang, kemudian qadarullah bermasalah, maka harus mendatangkan saksi. Maka ketika dipanggil saksi, hukum untuk memenuhi panggilan wajib apa sunnah? Misalnya Pak ya, di masjid kita transaksi kita ada transaksi nih, si A utang si B, kemudian apa? Disaksikan oleh jamaah Masjid Al-Ikhlas. Qadarullah setelah 5 tahun ada permasalahan. Akhirnya apa? Didatangkanlah saksi. Apakah benar si fulan dulu utang 10 juta? Maka ketika dipanggil saksi, dan apa? Ketika dipanggil saksi, orang yang akan menyaksikan ketika dipanggil, hukumnya Pak, memenuhi panggilan. Hukumnya bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Yang penting, yang pasti wajib. Yang pasti apa? Wajib. Tapi wajibnya ada dua. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jika tidak ada saksi-saksi kecuali dirimu, hukumnya apa? Fardu ain. Jika ada yang lain yang bisa diwakili, fardu kifayah. Tapi Pak, apa bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Fardu ain wajib setiap orang. Fardu kifayah jika sudah ada yang mewakilinya dan cukup, yang lain gugur. Contohnya sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Tapi kalau seandainya ada mayat muslimah atau muslim, tidak ada yang mensolati komplek ini, hukumnya apa? Satu komplek dosa semua. Tapi jika sudah ada yang mensolati dan cukup, maka gugur yang lain. Maka para ulama memberikan ini Pak, catatan. Kalau fardu ain itu orangnya, setiap individual orangnya. Kalau fardu kifayah perbuatannya. Yang penting kalau sudah ada perbuatannya selesai. Kalau fardu ain itu orangnya, ainuhu, datuhu, datnya. Contohnya sholat 5 waktu, fardu ain, fardu kifayah, fardu ain, nggak bisa. Pak, wakil dulu ya. Saya hari ini nggak sholat dulu nih, wakil dulu gitu. Nggak bisa. Tapi kalau fardu kifayah itu perbuatannya, asalkan sudah ada yang melakukan, selesai. Fardu ain yutlabu fihi syakhsu wa fardu kifayah yutlabu fihi al-amalu. Maka apa? Jika sudah ada yang lain gitu, ketika dipanggil hukumnya wajib. Tapi bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Ayat setelahnya wala tas'amu, dan janganlah kalian tas'amu bosan. Antak tubuhu, untuk kalian menulisnya. Menulis apa? Menulis apa nih? Hutang piutang. Saghiron au kabiron, yang kecil atau yang besar, ila ajali, sampai pada waktunya. Yang mungkin apa? Udah biasa aja, masih apa?
orang sudah terbiasa dengan hutang piutang. Ini bos nih Pak, banyak uangnya, sering dihutangi. Utang, bayar, utang, bayar. Siapa sudah menjadi menjadi sumber kalau orang pengen hutang ke dia gitu kan, besar atau kecil. Yang mungkin dia mungkin ya, bosan nulis, udahlah. Oh enggak, mengatakan wala tas'amu, jangan bosan-bosannya menulis yang kecil maupun yang besar. Apa tujuannya menulis? Dalikum, yang demikian itu aqsatu, lebih adil, indallah, di sisi Allah. Jadi tujuan daripada atau hikmah ya, hikmah tujuan daripada menulis hutang piutang 3. Maksudnya hikmah dalam menulis hutang piutang itu ada 3 hikmah dalam ayat ini. Pertama apa? Aqsatu indallah, lebih adil. Biar tidak ada kezaliman antara yang menghutangi dan yang berhutang. Yang kedua, wa adna wa aqwamu lisyahadah, dan lebih menguatkan lisyahadah, persaksian. Mungkin nggak Pak, saksi itu agak ragu-ragu. Nah, utangnya sudah 40 tahun. Utangnya sudah 40 tahun. Mungkin nggak terjadi Pak? Mungkin kan? Karena dulunya nggak pernah membayar hutangnya. Orangnya pun hilang, merantau. Setelah sudah pensiun baru pulang kampung, baru ingat ternyata punya hutang. Ini juga menjadi permasalahan Pak. Bayarnya dengan jumlah uang yang dulu atau gimana? Nah, misalnya Pak, tahun 40 pinjam uang 1 juta atau 10 juta lah. Tahun 40 Pak, 10 juta. Baru ingat sekarang, baru sadar sekarang. Dulunya nggak mau bayar hutang. Setelah ikut kajian hijrah, baru sadar dia harus bayar hutang wajib. Akhirnya dia mau bayar hutang. Kira-kira tetap dengan jumlah 10 juta atau gimana? PR. Cari di YouTube dulu. Ya. Entar dulu Pak, pembahasan nanti dulu ya. Entar dulu. Kita ini dulu Bu. Pembahasan nanti dulu. Itu setelah selesai pembahasan ayat nanti ada diskusi. Tadi apa hikmahnya? Lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian. Mungkin nggak saksinya ragu? Dulu berapa ya? Mungkin kan? Mungkin. Atau juga mungkin dulu saksinya 2. Yang satunya sudah meninggal. Atau dua-duanya? Mungkin nggak Pak? Mungkin kan? Terus gimana cara mendatangkannya Pak? Orang yang udah gak ada, catatan. Makanya disuruh disuruh menulis. Makanya wa aqwamu lisyahadah, lebih menguatkan persaksian. Kayak ibu-ibu yang punya warisan kertas-kertas itu jangan dibuang Bu. Siapa tahu orang tua dulu pernah menghutangi orang lain. Yang ketiga
hikmahnya, wa adna alla tartabu, dan lebih dekat tidak pada keraguan. Jadi lebih dekat untuk menghilangkan keraguan, lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat apa? Biar gak ragu. Illa, kecuali antakuna tijaratan hadirah, kecuali dia adalah tijarah, perdagangan hadirah yang tunai, cash. Tudirunaha, yang kalian jalankan. Jadi kalau jual belinya cash and cash, maka tidak perlu dicatat. Andai kata mencatat, memberikan, boleh gak? Ya boleh. Falaisa alaikum junah, maka laisa tidak, alaikum atas kalian, junah dosa, tidak mengapa. Falaisa alaikum junah, maka tidak mengapa atas kalian, alla taktubuha, tidak menulisnya. Wa ashhidu, apa wa ashhidu? Persaksikanlah. Idza tabaya'tum, jika tabaya'tum, kalian saling jual beli. Ketika kita jual beli, maka Allah katakan asyhidu, persaksikanlah. Hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wa asyhidu idza tabaya'tum. Kalau jual beli harus ada saksinya. Wajib apa sunnah? Ibu-ibu yang jualan baju atau jual makanan, kalau jual beli gimana biasanya Bu? Kalau utang kan dicatat itu kan. Kalau jual beli langsung cash, nggak perlu. Berarti hukumnya apa? Wa ashhidu idza tabaya'tum, dan persaksikanlah jika kalian jual beli. Jadi hukumnya wajib apa sunnah? Ibu-ibu yang jualan baju sama makanan, hukumnya istihbab, anjuran, sunnah. Dan apa? Di awal sudah kita sebutkan, tidak semua fi'il amr itu memiliki arti wajib. Terkadang bisa ancaman, larangan, terkadang bisa perintah wajib, terkadang bisa sunnah, terkadang bisa mubah, dan seterusnya. Baik, ayat berikutnya wa dan la tidak, yudor, dipersulit atau dibahayakan, dimudorotkan. Katibun, apa katib? Seorang penulis. Wala syahid, dan tidak juga saksi. Gimana Pak mempersulit seorang penulis? Mempersulit seorang penulis diantaranya seperti kayak apa? Memanggilnya pada saat sedang sakit. Notarisnya sedang sakit, tapi dipaksa, sehingga apa? Nanti bisa nulisnya, saksinya salah. Maka Pak As-Sa'di mengatakan di antara bentuk mempersulit atau memudorotkan penulis dan saksi, di antara adalah pada saat dia dipanggil pada saat sibuk atau sakit atau berat keadaannya. Misalnya apa? Penulisnya sama saksinya sedang ada permasalahan keluarga, dipanggil. Ini apa? Memberatkan.
Atau juga sebaliknya, sebagaimana apa? Seorang pencatat dan saksi jika dipanggil hukumnya fardu ain atau fardu kifayah, yang pasti wajib. Dan ketika dipanggil tidak boleh dipersulit. Di antaranya apa? Pada saat sibuknya keadaan, atau dia sedang sakit, atau dia punya masalah yang besar. Atau sebaliknya, seorang penulis dan saksi tidak boleh apa? Mempersulit untuk datang. Misalnya apa? Ketika dia dipanggil minta bayaran yang besar, yang menjadikan orang yang memanggil tidak mampu mendatangkan. Maka apa? La yudhar katibun wala syahid. Orang penulis dan saksi tidak boleh diberatkan. Ini apa? Ini dari pihak saksi dan penulis. Atau juga di antara makna memberatkan disebutkan di sini ya, dalam As-Sa'di. Jika dipanggil itu malah memberatkan. Misalnya apa? Saksinya ini sudah pindah kampung, jauh. Ketika dia disuruh datang tidak dikasih ongkos. Sedangkan dia punya keluarga banyak, juga apa? Dia nggak punya kebutuhan. Kan kita masuk membahayakan atau menyulitkan seorang penulis maupun saksi. Wa in taf'alu, jika kalian melakukan hal itu, mempersulit penulis dan saksi, fa innahu fusuqum bikum, sesungguhnya itu adalah kefasikan pada kalian. Jadi justru apa? Baik kita yang mensulitkan penulis dan saksi, ataupun saksi dan penulis menyulitkan yang memanggil, itu adalah termasuk perbuatan fasik. Apa itu fasik? Keluar dari ketaatan. Setiap orang yang keluar dari ketaatan disebut dengan fasik. Contoh, orang beriman tapi suka mabuk, fasik. Orang beriman, muslim, suka mencuri, korupsi, fasik. Itu setiap orang yang keluar dari ketaatan disebut dengan fasik. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, baik yang berhutang maupun yang memberikan hutang, baik yang saksi maupun yang menulis, semuanya apa? Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarkan ilmu kepada kalian. Di antara samroh, buah hasil daripada ketakwaan, siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih ilmu. Ini menjadi sebuah kaidah. Salah satu cara mendapatkan ilmunya Allah itu dengan apa? Takwa. Apa itu takwa? Takut kepada Allah dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maka salah satu cara mendapatkan ilmunya Allah dengan bertakwa. Semakin dia soleh, semakin punya hati yang bertakwa, Allah akan tambah ilmunya. Karena ilmunya Allah itu bukan sembarang ilmu. Kalau ilmu dunia, okelah dunia. Orang koruptor pinter gak Pak? Ilmunya banyak gak? Banyak. Apa buktinya? Dia korupsi. Kalau seandainya dia itu nggak pinter, maka nggak bisa korupsi. Ibu-ibu pinter cari duit nggak Pak? Pak, ibu-ibu pinter cari duit nggak? Nggak, udah selesai Pak. Nggak jadi. Nggak jadi Pak. Seharusnya tadi yang jawab bapak-bapak. Saya terusin. Ilmunya Allah itu dikaitkan dengan apa? Takwa. Jika dia punya rasa takut kepada Allah, Allah akan berikan ilmu tambahan.
Makanya Pak, di antara ulama tafsir ada yang memberikan pengertian wa di sini wali ta'lil, wa untuk memberikan alasan. Bertakwalah kan kepada Allah liyu'allimakum, supaya Allah ngajari ilmu kepada kalian. Al-Qur'anul Karim itu kan kalamullah. Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang menyentuhnya, yang akan memegangnya, kecuali orang-orang yang dibersihkan. Maksudnya para malaikat. Sebagaimana Quran itu kan adabnya, kalau kita pegang Quran harus dalam keadaan suci, berwudu. Alhamdulillah Pak, kita ini apa? Belajar Quran setelah selesai sholat. Berarti apa? Dalam keadaan berwudu. Adabnya Quran, adab dengan Al-Quranul Karim. Ketika kita baca, mempelajari dalam keadaan bersuci, di antara bentuk ketakwaan. Ini bukan sembarang perkataan. Kalau kitab-kitab biasa oke lah, tapi kalau kita belajar Quran, perhatikan adabnya dalam keadaan bersuci, khusyuk, menghadirkan hati, pikiran. Maka sebagaimana Al-Quran itu tidak disentuh kecuali dalam keadaan suci, maka isi-isinya pun dia tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang hatinya suci. Sebagaimana malaikat, dan dalam ayat tadi, dalam surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, yaitu para malaikat. Maka sebagaimana para malaikat itu tidak akan masuk di dalam rumah yang ada, para malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada. Sekali lagi Pak, malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Anjingnya. Kalau malaikat maut tetap masuk Pak. Jangankan orangnya, anjingnya pun kalau mau di sekaligus malaikat maut. Yang tidak masuk adalah malaikat rahmat. Sebagaimana malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang ada anjingnya, demikian pula isi-isi Al-Quran tidak akan masuki hati-hati yang di dalamnya ada sifat-sifat anjing. Na'udzubillah min dzalik. Ini perkataan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana Al-Quran itu tidak disentuh kecuali dalam keadaan bersih suci, maka isi-isinya pun tidak akan memberikan, tidak akan masuk kecuali kepada orang-orang yang hatinya bersih suci. Sebagaimana para malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing, maka isi-isi Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hati-hati yang di dalamnya ada sifat-sifat anjing. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukullah, Allah akan ajari ilmu. Sehingga apa? Pesannya, siapa yang ingin mendapatkan ilmu dari Allah, cahaya dari Allah, maka apa? Bertakwalah. Mustahil ada orang itu ahli dalam ilmu agama, orangnya fasik. Pasti apa? Keblinger. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Allah lebih tahu siapa yang berhak dikasih ilmu, siapa yang enggak. Kenapa? Allah yang lebih tahu dengan perkara isi hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu itu rasa takut kepada Allah. Semakin dia takut kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah, Allah akan berikan ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mendatangkan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita ambil faedahnya dari ayatul dain, ayat tentang hutang piutang, dan alhamdulillah selesai.
akhirnya selesai juga, dan pembahasan kaidah dan terjemah insya Allah di pertemuan akan datang. Demikian bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.